yang disampaikan oleh Presiden menyatakan bahwa adanya Astacita, khususnya energi, termasuk di dalamnya adalah lapangan marginal. Lapangan marginal ini sangat banyak di Indonesia gitu. Yang sudah pernah sebelumnya ditinggalkan ya Bu ya? Betul, jadi ada lapangan idle itu misalnya yang sudah beroperasi, even beroperasi pada zaman Belanda sudah ditinggalkan gitu. Atau lapangan marginal adalah yang sama di sini. Kalau dikerjakan dengan business as usual ataupun beberapa perusahaan besar itu bukan menjadi prioritas gitu, karena pasti cadangan yang sudah semakin menurun, tentunya akan sulit bila dioperasikan dengan biaya yang cukup besar. Nah, kami ini kan memang salah satu perusahaan yang memang difokuskan untuk low cost operator. Even pada saat kami memberikan services di jasa ya Pak ya, kami juga menekankan cost leadership atau efisiensi ini, sehingga kami menawarkan juga kepada induk kami dan juga pemerintah bahwa mudah-mudahan ini suatu saat kami diberi kesempatan untuk bisa mengerjakan lapangan marginal tersebut dengan low cost operating model yang kami miliki gitu. Jadi karena kami sudah memiliki semua alatnya dan kami sudah memiliki pengalaman juga dalam mengoperasikan ataupun maintain produksi di lapangan migas yang sudah ada sekarang, walaupun lapangan migasnya bukan milik kami, kedepannya kami ingin mengoperasikan lapangan migas bila diberikan pada kami adalah our own operational gitu Pak. Jadi mudah-mudahan lapangan marginal yang sangat banyak di Indonesia ini, salah duanya, salah tiganya gitu, dapat diberikan kepada kami untuk dapat kami operasikan dengan low cost operator model tadi gitu. Jadi itu sebenarnya salah satu yang view ke depan ataupun dalam waktu dekat ini mungkin Pak ya, karena kami sudah mencoba untuk merapikan juga. Intinya adalah bagaimana kami dapat memberikan sumbangsi yang lebih besar lagi daripada apa yang bisa kami berikan sekarang kepada negara gitu. Jadi kita lihat bahwa kan pertumbuhan migas terus meningkat, cadangan semakin kecil, biaya semakin tinggi gitu. Dengan teknologi tepat guna misalnya atau dengan efisiensi yang kami miliki, mudah-mudahan target untuk pencapaian 1 juta barrel atau 12 billion scf per day itu bisa tercapai dalam waktu dekat gitu. Jadi tidak hanya sekedar jasa di hulu migas, tapi operate di sumur-sumur tua ya. Sumur tua, sumur idle, sumur marginal gitu. Marginal biasanya kalau dikerjakan dengan yang ada sekarang itu pasti akan sangat mahal Pak gitu. Itu bisa dioperasikan dengan biaya yang lebih murah Bu kalau dipegang oleh Nusa? Karena kami sudah memiliki alatnya semua sendiri Pak. Jadi kalau kita bicara teknologi tepat guna, sebenarnya kan tidak harus teknologi modern. Jadi sebenarnya lapangan marginal itu bisa dikerjakan dengan dua cara. Teknologi tepat guna mudah-mudahan dapat menurunkan cost, ataupun misalnya teknologi modern yang belum kita miliki, kami dapat bekerja sama dengan beberapa teknologi provider yang memang khusus untuk mengoperasikan lapangan-lapangan marginal. Itu masih kami studi Pak. Kami studikan gitu kira-kira ke depannya mana yang lebih prospek dan juga mana yang lebih menguntungkan bagi semua pihak yang berkepentingan di sini. Ya Bu. Jadi tadi salah satu strateginya adalah optimalisasi dari lapangan-lapangan marginal ya. Betul. Apalagi Bu yang nanti akan menjadi driver utama untuk sumber revenue baru bagi Nusa? Sebenarnya penemuan teknologi bekerja sama dengan upstream teknologi maupun Pertamina teknologi innovation dan implementation itu cukup banyak dan sudah dimulai dari sekarang. Jadi ada beberapa teknologi ataupun perangkat yang dapat diimplementasikan, perangkat baru gitu Pak. Jadi beberapa kami develop bersama, beberapa pula kami diminta sebagai perusahaan yang akan mengkomersialisasikannya gitu. Jadi apabila memang teknologi tersebut memang sudah bisa diterapkan secara final, itu juga akan menjadi revenue stream baru buat kami maupun buat Pertamina ataupun lingkup siapapun pemegang patennya gitu. Jadi sebenarnya banyak hal Pak gitu. Jadi selain dari alat tersebut, nah, di luar itu kami juga kalau kita bicara terkait dengan inovasi tadi Pak gitu. Jadi ada beberapa
hal-hal baru terkait dari adjustment dari alat-alat yang sudah kami miliki gitu. Tidak saja nanti di lingkup migas, tetapi juga selain geothermal yang dapat kami sampaikan tadi, masuk juga ke batu bara gitu. Mereka juga memerlukan seismik ya Pak untuk melihat cadangan yang ada gitu dan lainnya. Selain itu tentunya walaupun kami sudah memiliki footprint di luar negeri untuk mensupport Pertamina International EP, kami juga tentunya memberikan support full kepada Pertamina EP untuk dapat berkembang dan juga apabila memerlukan jasa kami siap gitu Pak. Karena baru-baru ini juga sebagai informasi di akhir tahun 2025 kami menyelesaikan OCTG pembangunan pipa-pipa di Algeria, kemudian juga penyelesaian seismik di Thailand gitu. Jadi itu Pertamina EP ya? Pertamina EP pemilik proyeknya di Algeria, kami support untuk pembangunan pipa-pipanya gitu. Jadi kerjasama ini tentunya juga kami mengikuti tender ya Pak ya, tender dan dapat mensupport kegiatan di luar negeri kami dan telah selesai di akhir tahun 2025. Itu suatu bukti bahwa kami juga bisa berkembang tidak hanya di dalam negeri tetapi juga di luar negeri gitu. Ibu, kalau saya cermati dari pernyataan-pernyataan Ibu kayaknya masih di sisi upstream ya. Sekarang berapa persen sih Bu kontribusi upstream ini terhadap total revenue? 60% downstream, upstreamnya di 40%. 40% ya, dua lini bisnis ini ya. Yeah. Nah kalau dari sisi hilirnya, downstreamnya Bu, apa ya rencananya? Di hilir sendiri keselamatan kerja driver khususnya Pak ya, karena di hilirnya sendiri di majority dipegang oleh fleet gitu. Jadi dan kebetulan El Nusa ini dipercaya oleh Pertamina Group untuk memegang distribusi di luar Jawa, di mana hampir seluruh wilayah Indonesia sampai ke pedalaman itu kami mengoperasikan. Nah, untuk meyakinkan bahwa driver ini juga selama perjalanan itu dapat kami pantau dan standar HSSE-nya tetap ada, teman-teman itu membuat RTC, jadi Remote Traffic Control. Itu ada satu sistem digital juga menggunakan AI, jadi dapat mengontrol tidak hanya GPS kemana arah mobil ini pergi dan kapan berhentinya, juga melihat scan muka dari supirnya gitu Pak ya, driver. Jadi lihat apabila terlihat capek, ngantuk dan lainnya itu sudah ada warning sendiri gitu. Itu adalah cara-cara kami atau usaha kami untuk supaya keselamatan kerja itu tetap ada, khususnya para driver ini yang memang kalau challenge-nya di luar Jawa itu kan kadang-kadang sangat remote. Kadang-kadang di pedalaman yang hanya memang mereka sendiri berada di situ Pak, tidak ada rumah, tidak ada bantuan dan lain-lain. Jadi keselamatan kerja dari para supir itu menjadi perhatian kami.